Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasar. Saya dari kampus T Makassar Maju, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah metodologi penelitian bisnis dengan materi uji instrumen dan uji asumsi klasik. Baik, saya jelaskan terkait masalah materi tersebut. Yang pertama, pentingnya uji instrumen dan uji asumsi klasik. Uji instrumen dan uji asumsi klasik memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian. Kedua uji ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan akurasi data yang digunakan dalam analisis lebih lanjut. Ada pun beberapa alasan mengapa uji instrumen dan uji asumsi klasik sangat penting. Karena yang pertama, menjamin kualitas data. Sebelumnya melakukan analisis statistik penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipercaya dan konsisten. Terus yang kedua, memastikan model statistik yang tepat, yang dimana dalam analisis regresi terdapat asumsi-asumsi terdapat yang harus dipenuhi agar hasil analisis menjadi valid dan efisien. Yang ketiga, menghindari kesalahan interpretasi. Jika instrumen digunakan dalam pengumpulan data tidak valid atau tidak reliable, atau jika model yang digunakan tidak memenuhi asumsi dasar, analisis statistik dapat memberikan kesimpulan yang keliru. Selanjutnya, bagian B, uji validasi dan reliabilitas data, yang dimana uji validasi dan reliabilitas adalah dua aspek utama yang perlu diperhatikan dalam penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang dimana penelitian kuantitatif mengukur dilakukan dengan instrumen yang berupa kuesioner, teks, atau alur ukur lainnya. Agar hasil pengukuran dapat dipercaya, instrumen tersebut harus melalui ujian validasi dan reliabilitas. Terus yang kedua, dalam penelitian kualitatif, yang dimana dalam penelitian kualitatif uji validasi dan reliabilitas lebih berfokus pada dependability, walaupun ujian validasi dan reliabilitas dalam penelitian kualitas tidak selalu dilakukan dengan cara yang sama seperti pada penelitian kualitatif. Prinsip ini dasarnya tetap sama, yaitu memastikan bahwa yang dapat diperoleh dapat dipercaya dan konsisten. Ada beberapa metode yang dapat digunakan di uji validasi atau reliabilitas kualitatif, antara lain yang pertama, regulasi, yaitu dapat menggunakan beberapa sumber data. Yang kedua, member check, melakukan verifikasi data atau temuan dengan persiapan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data. Terus yang ketiga, audit trail, yaitu dapat menyusun dokumentasi yang lengkap mengenai proses dan keputusan yang diambil dalam sepanjang penelitian. Jenis-jenis uji asumsi klasik, yaitu ada beberapa. Klasik diperlukan untuk memastikan bahwa model regresi linear klasik memenuhi syarat agar dapat estimasi yang hasil tidak dapat bisa diefisienkan. Ada beberapa jenisnya asumsi klasik yang penting untuk dilakukan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji heterogeneisitas dan uji Glenges. Dan yang keempat, uji autokorelasi, yang dimana terjadi ketidaksesuaian dalam model regresi memiliki koreksi dalam satu line, biasanya pada data time series. Ujian untuk menguji autokorelasi dapat dilakukan dengan berbagai berikut. Terus untuk masalah kesimpulannya pada mata kuliah pada hari ini, atau untuk materi ini yang saya dapat jelaskan sebagai kesimpulannya, setelah dilakukan pembahasan mendalam mengenai uji instrumen dan uji asumsi klasik dalam penelitian khususnya dapat memperdekat kualitatif, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting, yaitu uji instrumen dan uji asumsi klasik merupakan bagian penting dan tidak
terpisahkan dari proses penelitian ilmiah. Uji instrumen berfungsi memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat secara akurat. Uji validasi dan reliabilitas sangat menentukan kualitas yang dapat dikumpulkan. Memastikan bahwa setiap detail dalam instrumen benar-benar mengalur apa yang seharusnya diukur. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan terkait masalah penjelasan ini. Kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.